Saya sebenarnya memeriksa. Tidak ada waktu dalam sejarah Eropa ketika arsitektur keamanan benuanya sendiri diputuskan oleh kekuatan luar, tanpa ada orang dari Eropa di meja perundingan. Yang mana itulah yang sedang terjadi sekarang antara pemerintahan Trump dan Rusia di Riyadh, Arab Saudi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali bersama Arnaud Bertrand yang luar biasa, salah satu analis politik terbaik dan paling mendalam di Twitter. Saya merekomendasikan semua orang untuk berlangganan Arnaud karena dia benar-benar tepat sasaran setiap saat. Dia melakukan analisis isu terkini dan data yang fantastis. Arnaud, selamat datang kembali di saluran ini. Arnaud, welcome back to the channel. Sem iskalig den nasmringt. Now Puthmai Basel. We're glad to have you here to give us a update on. Saya senang Anda ada di sini untuk memberi kami pembaruan tentang semua hal yang terjadi dengan kecepatan cahaya dibandingkan dengan 3 tahun terakhir dalam hal negosiasi perdamaian antara Rusia dan Amerika Serikat. Hari ini, kita berbicara pada tanggal 19 Februari, dan pertemuan pertama antara Lavrov dan Rubio baru saja terjadi. Bisakah Anda memberitahu kami hal-hal lain yang penting untuk diingat yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini? Tentu. Maksud saya, ada begitu banyak hal yang terjadi dengan pemerintahan Trump yang baru, sehingga hanya membuat daftar tentang apa yang terjadi dalam 1 bulan saja akan memakan waktu berjam-jam. Saya pikir, salah satu hal pertama yang saya tweet ketika pemerintahan Trump yang baru dimulai adalah beberapa pernyataan oleh Rubio yang benar-benar menonjol dari pemerintahan AS sebelumnya. Dia mengakui keberadaan tatanan dunia multipolar. Dia dengan jelas mengatakan bahwa kita berada dalam tatanan dunia multipolar yang menurut saya belum pernah dikatakan oleh pejabat AS manapun, terutama yang setingkat senior sebelumnya. Pemerintahan Biden sepenuhnya berusaha mempertahankan tatanan sebelumnya. Jadi, pemerintahan baru itu benar-benar berbeda, karena mereka mengakui bahwa tatanan sebelumnya sudah hilang, bukan? Sekarang ini adalah dunia multipolar. Dan yang dia katakan juga adalah bahwa tidak hanya tatanan sebelumnya yang telah menghilang, tetapi fitur-fiturnya perlu diubah sepenuhnya. Karena, menurut saya, bahasa yang dia gunakan adalah bahwa fitur-fitur tersebut sedang dipersenjatai melawan AS. Tatanan sebelumnya telah menjadi senjata. Jadi AS telah beralih dari negara yang menciptakan tatanan sebelumnya, menjadi sekarang negara yang melihatnya sebagai senjata yang digunakan melawannya dan berusaha untuk mengubahnya sepenuhnya. Jadi ini adalah perubahan yang luar biasa. Dan kemudian tentu saja mari kita langsung ke apa yang terjadi di Eropa saat ini. Anda memiliki pidato luar biasa J.D. Vance di Konferensi Keamanan Munich yang pada dasarnya memberikan khotbah besar kepada orang Eropa, mengumumkan bahwa kita pada dasarnya tidak lagi berbagi nilai-nilai Anda. Seperti kita tidak mengenali Anda. Itu bukan siapa kita. Kita secara ideologis berbeda dari kalian. Humanistik NASA, and that's macam many to a small to the aliansi barat. Yang merutemro fitur fitu seperti dia bro. Meskipun sangat penting untuk diakui bahwa apa yang dikatakan Vance adalah bahwa kita, Amerika Serikat, tetap berpegang pada prinsip kita, bukan? Kita tetap berpegang pada demokrasi, pluralitas, kebebasan berbicara, dan sebagainya. Sementara Anda, apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah Anda telah membatasi demokrasi, Anda telah membatasi kebebasan berbicara, Anda telah membatasi semua nilai yang kita anggap berharga. Meskipun Northern Airport in den menitstukingal hal sebut, bukan? Jadi Vance seolah-olah menempatkan cermin di depan Josesa. Ya, tapi itu sangat munafik. Karena mengapa Eropa menjadi seperti ini? Itu dengan mengikuti AS, bukan?
Jadi salah satu contoh yang dia berikan dalam pidatonya adalah tentang Rumania. Seperti yang Anda ingat, ada pemilihan di Rumania, dan kemudian orang-orang memilih kandidat sayap kanan. Dan pemilihan itu dibatalkan karena dugaan campur tangan Rusia di media sosial dan TikTok. Dan AS adalah yang pertama bersorak untuk itu. Saya Simanizer dari Seberstrain Departemen Luar Negeri AS yang dahului PWNN apapun di UE. Jadi itu memimpin serkandam pembangunan Yubertuan Pumin, Wontep Trot, it's Cupitu and Boto. A lie because it was proven after that it was a lie. Those Russian Klaim tentang campur tangan Rusia di TikTok sebenarnya didanai oleh kandidat yang kalah, kandidat Rumania, atau lebih tepatnya, partai dari kandidat Rumania yang kalah. Jadi itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam Rumania, tidak ada hubungannya dengan Rusia. Dan AS yang memimpin itu, dan Eropa mengikutinya. Banyak dari apa yang dikritik Vance terhadap Eropa sebenarnya adalah apa yang dilakukan AS juga, dan seringkali memimpin Eropa untuk melakukannya. Jadi sangat nyaman bagi AS untuk menyalahkan Eropa atas semua itu. Kami mengerti, AS ingin mengirim pesan bahwa mereka tidak seperti itu lagi. Tapi juga sangat munafik untuk menyalahkan semuanya pada Eropa ketika Eropa telah menjadi bawahan AS selama beberapa tahun, dan mereka hanya menjadi bawahan yang baik dalam banyak hal. quite a few years, and they were just being good vassals in many ways. Yeah, but that's what happens if you make Ya, tapi itulah yang terjadi. Jika Anda menjadikan diri Anda sebagai vasal dan kemudian ada perubahan pemilik, maka jangan. Maksud saya sekali lagi, seperti inilah yang Anda persiapkan. Dan inilah mengapa mereka panik saat ini, bukan? Tapi mari kita lanjutkan sedikit. Kita akan membahas ini nanti, tetapi tentang negosiasi perdamaian sekarang dan reaksi dari Eropa tentang hal ini. Karena tampaknya kita sekarang berada pada titik di mana sudah jelas bahwa Rusia dan AS, keduanya, menginginkan solusi. Jadi pertanyaannya hanya kita akan menyelesaikannya secara diplomatis. Tapi tidak lagi pertanyaan, apakah kita akan menyelesaikannya secara diplomatis, bukan? Ya, jadi maksud saya, jelas bahwa AS menginginkan solusi. Dan tentu saja, fakta terpenting di sini adalah pengecualian Eropa. Saya tidak yakin persis mengapa pemerintahan Trump memutuskan untuk mengecualikan Eropa. Namun biasanya, ketika Anda tidak berada di meja, seperti ungkapan yang sering dikatakan, Anda ada di menu. Jadi saya menduga inilah alasannya. Kita bisa melihatnya dari beberapa pernyataan pejabat AS, terutama seputar jaminan keamanan yang akan diberikan kepada Ukraina setelahnya. Yang saya tidak ingat pejabat mana yang mengatakan. Tetapi pada dasarnya, pesannya adalah harapannya sebagian besar akan diberikan oleh orang Eropa dan bukan AS. Dan itulah yang benar-benar mahal, bukan? Not the US, and that's the really costly thing, right? The security guarantees, putting men on the ground. Jaminan keamanan, menempatkan pasukan di lapangan, dan kemudian seluruh rekonstruksi Ukraina. Saya pikir alasan mengapa AS bernegosiasi langsung dengan Rusia adalah agar Eropa yang menanggung semua biaya ini. Selain itu, Trump secara terbuka menyatakan bahwa dia mengharapkan mendapatkan kembali uangnya dari semua pengeluaran di Ukraina. Saya pikir The Telegraph yang menerbitkan proposal kesepakatan antara AS dan Ukraina tentang pembagian pendapatan sumber daya alam Ukraina 50-50 ke depan. Jadi pada dasarnya, AS berusaha mihak yang mendapatkan penggantian biaya, sementara Eropa memiliki pengeluaran yang serupa jika tidak lebih besar, dan semua biaya akan ditanggung oleh Eropa. Ini sekali lagi cukup luar biasa karena di satu sisi, banyak dari apa yang terjadi karena orang-orang di Amerika Serikat mendorongnya, bukan? Victoria Nuland, Blinken, dan sebagainya. Di sisi lain, uang yang dihabiskan AS bukanlah uang yang mereka buang begitu saja atau dibakar di tungku. Itu adalah uang yang langsung kembali ke kompleks industri militer mereka sendiri, bukan? Mereka menopang ekonomi mereka sendiri. Dan lebih dari itu, sebagian besar uang yang dihabiskan Eropa juga kembali ke sana. Jadi ini adalah, dan sekarang mengubah narasi menjadi, oh, kami membuang begitu banyak uang, Anda harus memberi kami lebih banyak uang. Di satu sisi benar-benar luar biasa.
Di sisi lain, maksud saya inilah politik. Maksud saya politik dunia. Maksud saya, apalagi yang Anda harapkan? I mean, what else would you expect? Yeah, I mean, exactly. That's Ya, ya. Maksud saya, tepat sekali. Itu sudah diketahui sejak zaman Yunani kuno, bukan? Ada Thucydides yang menulis bahwa yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka terima. Dan sayangnya, atau untungnya saya tidak tahu, maksud saya, itu hanya fakta. Inilah dunia tempat kita hidup. Orang Eropa hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terjebak dalam situasi ini. for being dragged into this situation. And they didn't even get the worst of the entire... Dan mereka bahkan tidak mendapatkan bagian terburuk dari seluruh pidato itu, bukan? Yang terburuk dialami oleh orang-orang Ukraina, yang kehilangan ratusan ribu, jika tidak, maksud saya, setidaknya ratusan ribu orang, hancur untuk 20-30 tahun ke depan. Dan sekarang, pembicaraannya bukan tentang apakah Anda akan dibangun kembali, tetapi siapa yang mendapatkan sumber daya Anda, bukan? Maksud saya, ini seperti triple F, dengan cara yang sulit dibayangkan. F in a way that is hard to imagine. Yeah. On the amount of reparations, I mean. Ya. Mengenai jumlah reparasi, maksud saya, gagasan bahwa Ukraina harus membayar reparasi kepada S sangat luar biasa, bukan? Karena seolah-olah Ukraina dikalahkan oleh S, bahwa S adalah pemenang di sini melawan Ukraina, yang dalam beberapa hal memang begitu. Saya menulis tweet tentang fakta bahwa semua perang proksi pada akhirnya adalah perang di dua front, dengan satu front melawan musuh utama dan front lainnya melawan pelindung Anda, bukan? Karena dia menggunakan Anda untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan Anda. Ukraina sangat naif tidak melihat itu, membiarkan dirinya digunakan dengan cara ini. Dan tentu saja Eropa juga sangat naif karena meskipun dalam tingkat yang lebih rendah daripada Ukraina, tentu saja mereka harus menanggung sebagian besar biaya tanpa mendapatkan manfaat apapun dari seluruh petualangan ini. No benefit out of this entire adventure. What do you think is... Menurut pengamatan Anda, apa yang sedang dilakukan Rusia dari situasi ini? Karena jelas, saya kira mereka melihat hal yang sama seperti yang kita lihat, dan mungkin memiliki analisis yang serupa, dan mereka akan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin, bukan? Sekarang, Anda memiliki potensi, bukan sekutu, tetapi seseorang yang akan bermain dengan Anda. Dan Anda tahu, Anda akhirnya bisa menyelesaikan masalah terbesar di perbatasan Anda, sambil tetap mengingat bahwa Anda memiliki kepentingan lain, bukan? Kepentingan untuk menjaga hubungan yang sangat baik dengan China, kepentingan untuk memajukan BRICS. Bagaimana menurut Anda Rusia terlibat dalam proses ini sekarang? How do you think the Russians are engaged in this process now? Well, I was actually thinking about this very question. Saya sebenarnya sedang memikirkan pertanyaan ini. Dan saya sebenarnya berpikir bahwa secara paradoks, meskipun ada beberapa retorika, mungkin orang Rusia lebih memperhatikan kepentingan orang Eropa daripada orang Amerika. Karena mereka telah mengalami situasi yang serupa, bukan? Maksud saya, Anda tahu, ini bisa dibandingkan dengan perpecahan Sino-Soviet, bukan? Apa yang terjadi sekarang adalah perpecahan Amerika-Eropa. Jelas, mereka sedang berpisah. Kita bisa melihatnya. Semua orang bisa melihatnya. Pada saat itu, perpecahan Sino-Soviet terjadi dengan mengorbankan Uni Soviet. Akhirnya, setelah Kissinger pergi untuk mengakui China, China bergabung dengan tatanan internasional yang dipimpin AS, Uni Soviet ditinggalkan sendirian, dan akhirnya jatuh, dan Anda tahu sekitar 1 dekade kesulitan yang ekstrem. Also of extreme hardship. And I think, I mean, if I were in Russia... Dan saya pikir, maksud saya, jika saya berada di posisi Rusia, mengingat bahwa Eropa adalah tetangga saya tidak ingin kesulitan seperti itu menimpa mereka, karena itu tidak akan terlalu menguntungkan bagi saya. Terutama mengingat sejarah Eropa yang penuh dengan masa-masa sulit, yang benar-benar menciptakan banyak masalah, perang, dan sebagainya. Jadi saya pikir orang Rusia mungkin lebih cermat mempelajari sejarah, dan tidak akan terlalu berlebihan untuk percaya bahwa dalam negosiasi, mereka mungkin lebih memikirkan kepentingan Eropa daripada pemerintahan Trump. Karena mereka telah mengalami itu, dan karena mereka secara geografis lebih dekat, dan oleh karena itu lebih khawatir tentang potensi kerugian dari benar-benar mempermalukan Eropa.
downsides of really humiliating Europe. I think you might be right, at least if we... Saya pikir Anda mungkin benar. Setidaknya jika penilaian kita tentang analisis kebijakan luar negeri Rusia dan pengetahuan sejarah akurat. Dan saya pikir itu karena paralel penting lainnya tentu saja adalah cara Jerman dipermalukan pada tahun 1919, tepat setelah Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles benar-benar menekan Jerman dan menempatkan semua kesalahan pada mereka. Dan ya, itu memunculkan Hitler. Jika Rusia ingin mencegah satu hal, itu adalah kebangkitan Hitler Eropa lainnya. Jadi mungkin itu ada dalam pikiran mereka, terutama karena Perang Dunia Kedua adalah isu yang sangat penting bagi sejarah nasional mereka, kan? Issue for their national history, right? Exactly. On the Americans, as you Tepat sekali, tepat sekali. Dan orang Amerika, seperti biasa, mereka sangat beruntung karena posisi geografis mereka, bukan? Mereka dikelilingi oleh dua samudra. Jadi bahkan jika ada kekacauan besar yang terjadi di Eropa, perang, terutama dengan pemerintahan Trump, yang tampaknya benar-benar menarik diri dari Eropa, Anda tahu, itu akan menjadi perhatian yang lebih kecil bagi mereka dibandingkan dengan Rusia. for them than it would be for Russia. Do you think that NATO will survive this? Apakah Anda pikir NATO akan bertahan dari ini? Karena tampaknya saat ini, setahun yang lalu, tampaknya NATO tidak pernah sekuat ini. Dan bahkan sekarang, seruan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 5%. Meskipun uang itu tidak langsung masuk ke NATO, itu untuk negara-negara, bukan? Tapi NATO masih tampak cukup yakin dengan dirinya sendiri. Namun, jika perdamaian benar-benar tercapai, seperti yang sedang diupayakan oleh AS dan Rusia, itu akan menjadi kekalahan terbesar bagi NATO dalam sejarahnya. Dan selain itu, ada masalah yang terus-menerus bahwa Amerika Serikat mungkin akan keluar. Sebenarnya, jika Eropa tidak bekerja sama, jika Eropa mencoba untuk mensabotase, hal termudah yang bisa dilakukan AS adalah mengancam untuk keluar dari NATO, bukan? Dan dengan demikian, membuat mereka kembali sejalan. Jadi, apakah Anda pikir NATO akan keluar dengan hasil positif dari ini? NATO will come out positive out of this? I can't see how, to be honest. First of all, Saya tidak bisa melihat bagaimana sejujurnya. Jadi pertama-tama, usulan yang tampaknya ada di meja adalah bahwa orang Eropa akan memberikan jaminan keamanan di Ukraina. Dan jika ada masalah, jika Rusia menyerang atau semacamnya, AS, yaitu NATO, pada dasarnya pasal 5, tidak akan berlaku. Itu yang saya dengar. Jadi sudah jelas itu adalah pelemahan signifikan dari NATO, bukan? De facto, itu adalah NATO dengan tanda bintang, bukan? Dubhap smaipa first naisi migrusu neri foring inda disarafim Rusia nom thov resport. Nombe, itu step sobrang it's null. Seperti like thanks to people like us. absolutely US-led, as we all know. And, with the Trump Dan Anda tahu, dengan pemerintahan Trump, AS sangat enggan untuk terlibat di Eropa. Saya pikir, seperti yang biasa dikatakan Michael, NATO akan menjadi usang secara efektif. Yang menurut saya adalah hal yang baik. Saya selalu menjadi aktivis dalam hal itu selama bertahun-tahun. Saya pikir NATO, bahkan De Gaulle pada saat itu menyadarinya, dan itulah mengapa dia sendiri meninggalkan NATO. NATO selalu menjadi instrumen kontrol oleh AS terhadap Eropa. Karena tinggi dia dikendalikan pertahanan suatu negara, yang tidak sedrak theft but mendikti pebun. Pun ada semim limpun. Anything. It's like it becomes a protection bracket, right? So, yeah, if you don't do what I'm asking Jadi, you to do, then ya, jika Anda melakukan apa yang saya minta, maka amanan Anda akan hilang. Jadi, itu selalu merupakan strategis besar. Kesalahan strategis terbesar dari pihak Eropa untuk membiarkan dirinya dilindungi oleh AS. Karena alasan yang sangat mungkin bahwa situasi yang kita lihat hari ini bisa muncul, di mana Anda memiliki pemerintahan AS yang sepenuhnya berbeda secara ideologis dan menggunakan perlindungan itu sebagai alat untuk menekan Eropa untuk mendikte kondisi yang sangat tidak sesuai dengan kepentingan Eropa. Jadi itu juga harus menjadi pelajaran utama dari apa yang terjadi saat ini dari sudut pandang Eropa, yaitu kita perlu mengusir AS dari NATO, atau NATO menjadi murni urusan pertahanan Eropa. NATO becomes purely a European defense thing, or we build our own, Atau kita membangun tentara kita sendiri,
tentara Eropa, sehingga kita bisa melindungi diri kita sesuai dengan kepentingan kita sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Namun sejauh ini, pernyataan dari beberapa pemimpin Eropa sangat mengkhawatirkan karena mereka tampaknya sama sekali tidak memahami pelajaran itu. Seperti ketika saya mendengarkan Mark Rutte, yang merupakan Perdana Menteri Belanda, dan dia pada dasarnya menyerah pada segalanya. Seperti kita memberikan jaminan keamanan. NATO akan bertahan. Kita akan melakukan segalanya untuk tetap bersatu dengan Amerika. Ini adalah penyangkalan total terhadap realitas Sius, dan dia tidak belajar dari apa yang terjadi. Maksud saya, Alex Christoforou benar ketika dia mengatakan bahwa Anda tahu Mark Rutte, Anda hanya perlu melihatnya sebagai CEO NATO, bukan? Meskipun dia adalah pemimpin Belanda, sekarang dia adalah CEO NATO. Jadi jelas dia akan mengatakan hal-hal seperti itu. Dan jelas dia akan mencoba menjual NATO dimanapun dia bisa. Tapi hal lainnya adalah apa yang dipikirkan orang Eropa tentang hal itu. Karena mereka sekarang berbicara tentang pertahanan mereka sendiri dan AS yang tidak lagi dapat diandalkan, bukan? Dan ada argumen ini sebenarnya oleh John Mearsheimer yang dalam sebuah podcast mengatakan bahwa Rusia mungkin sebenarnya memiliki kepentingan agar AS tetap berada di NATO untuk berfungsi sebagai penyeimbang lepas pantai bagi Eropa. Karena jika Eropa benar-benar berdiri sendiri dan memiliki tentaranya sendiri, it's to make updas steps Rusia Rusul, Niko AS yang berhubung dan nahan orang Eropa dan maaf itu. Anda ambai tentu anus diithus. If you that suth mungkin logis, Anda. Make out of that argument. Does that sound logical to you? It sounds, yes, it sounds, I mean... Kedengarannya, ya, kedengarannya. Maksud saya, itu selalu tergantung pada pemerintahan AS, bukan? Karena bisa berjalan dua arah. Jadi jika itu Trump, tentu itu berhasil. Tapi jika itu, Anda tahu pemerintahan Demokrat yang sangat anti-Rusia, maka itu sama sekali tidak berhasil lagi, seperti yang kita lihat dengan Ukraina. Bukan orang Eropa yang memimpin dengan NATO untuk menahan Rusia. Justru sebaliknya, orang Amerika di NATO yang mencoba memperluasnya sedikit demi sedikit hingga ke perbatasan Rusia. Jadi, ya, saya sebenarnya tidak yakin saya sepenuhnya menerima argumen itu. Jika Anda berpikir jangka pendek, tentu. Tapi jika Anda berpikir untuk jangka panjang, saya rasa tidak. Saya pikir sebenarnya Rusia mungkin lebih diuntungkan dengan adanya aliansi Barat yang terpecah pada akhirnya. Karena, Anda tahu, itu hanya logika murni. Ketika lawan Anda terpecah, setaming berberapa ketika and means bersot melawan so. Yes. Then it's better for you than if they were united against you. So, especially if you just won, Terutama jika Anda baru saja menang dan membuktikan bahwa Anda bisa memenangkan perang melawan pada dasarnya seluruh kolektif, bukan? Meskipun itu disalurkan, itu adalah seluruh kolektif. Dan Rusia berhasil melewati ujian militer waktu, bukan? Tapi menurut Anda, jika orang Eropa memutuskan untuk mengambil alih keamanan mereka sendiri dan menciptakan angkatan bersenjata kolektif, apakah mereka secara institusional mampu melakukannya? Karena di sini, Anda tahu, pesumain dengan sejarah, terus dengan Prancis, sangat menarik. Ada ide di prima itera eram pertuan de 54 oleh Perdana Menteri Prancis diajusavdikan dinegosiasikan. pitched and then negotiated, and at the very end it was the French Parliament. Dan pada akhirnya, Parlemen Prancis yang menggagalkan ide tersebut pada tahun 56 atau 57 dan mengatakan tidak, kami tidak akan melakukannya. Dan itu tidak pernah terwujud. Jadi pertanyaannya, bahkan di UE, mari kita kesampingkan Inggris, tetapi UE, apakah mereka secara institusional mampu menciptakan itu? Karena itu akan berarti bahwa untuk pertama kalinya, Anda akan memiliki seorang menteri pertahanan, dan semua negara EU, and takut mentai des kawan truthi, and stealing stinkt. Even more sovereignty into an institution like that. I mean, there could be different setups where... Maksud saya, bisa ada pengaturan berbeda, di mana Anda bisa memiliki pasukan Eropa murni yang kemudian akan berkomitmen seperti NATO pada dasarnya, bukan? Mereka hanya akan berkomitmen untuk saling membela dalam skenario tertentu. Jadi tidak harus berupa pasukan Eropa. Itu juga bisa berupa semacam aliansi seperti NATO, tetapi tanpa AS. Dan saya pikir jika Anda melihatnya murni dari kepentingan Eropa, ya,
Itu masuk akal. Jika Anda memikirkannya secara logis, itu sangat masuk akal jika hanya untuk alasan ekonomi. Karena Anda tahu jika Anda melihat, kita menghabiskan untuk itu. Ini adalah pengeluaran besar, seperti 2-3% dari PDB untuk, beberapa negara belum sampai di sana, tetapi itulah jenis pengeluaran yang kita bicarakan. Dan sebagian besar dari itu saat ini pergi ke industri AS. Jadi jika kita bisa mengalihkan itu ke Eropa, itu akan lebih baik. Jika Anda berpikir dalam kepentingan Eropa sendiri, itu masuk akal untuk alasan strategis, alasan ekonomi, dan sebagainya. Ada berbagai pengaturan yang bisa Anda miliki. Baik itu seperti yang Anda katakan, tentara Eropa, tetapi bisa ada pertanyaan tentang kedaulatan atau aliansi dan sebagainya. Saya pikir masalah utamanya sebenarnya adalah bahwa orang Eropa tidak berpikir untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa dengan status quo aliansi transatlantik, di mana keamanan hanya bisa dipikirkan sebagai hal barat dan bukan murni sebagai hal Eropa. Itu adalah rintangan utama. Perlu ada evolusi pola pikir, semacam revolusi budaya dalam cara berpikir elit Eropa yang mendukung kepentingan mereka sendiri. Saya pikir itu adalah masalah utamanya. Do you think we will get that? Because we had it once. I mean, Apakah menurut Anda kita akan mendapatkan itu? Karena kita pernah memilikinya. Maksud saya, jika Anda melihat keberhasilan Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, CSCA, itu adalah titik puncak pada tahun 1970-an, bukan? Antara 773 hingga 775. Pada akhirnya ada sekitar 50 menteri luar negeri yang berfoto bersama, mulai dari Rusia hingga AS, dan semua orang Eropa menjadi bagian dari itu. Itu adalah saat ketika Eropa masih terbagi. Anda memiliki momen ketika orang Eropa mampu menghubungkan kepentingan mereka dengan kepentingan yang lebih luas di kawasan, dan bahkan kawasan yang sangat luas. Jadi tampaknya saat ini mereka tidak mampu melakukannya. Tapi apa firasat Anda tentang apakah saat ini, maksud saya, air dingin yang sedang dituangkan ke Eropa saat ini, apakah itu akan membangunkan mereka atau tidak? poured over Europe right now. Is that going to wake them up or not? I think the current crop of leaders are Saya pikir para pemimpin saat ini sudah tidak ada harapan sayangnya. Tapi seperti kata pepatah, masa-masa baik menciptakan pria lemah menciptakan masa-masa sulit, dan masa-masa sulit menciptakan pria kuat. Jadi kita sedang memasuki masa-masa sulit. Dan sayangnya, saya pikir ini akan berlangsung cukup lama. Saya sering mengatakan bahwa Eropa sedang memasuki abad penghinaan mereka sendiri, dan kita akan mengalami penghinaan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Saya benar-benar memeriksa. Tidak ada waktu dalam sejarah Eropa ketika arsitektur keamanan benua mereka sendiri diputuskan oleh kekuatan luar tanpa ada orang dari Eropa di meja, yang sedang terjadi sekarang antara pemerintahan Trump dan Rusia di Riyadh di Arab Saudi. Itu belum pernah terjadi. Bahkan Yalta, yang sering dianggap cukup buruk secara strategis untuk Eropa, memiliki Churchill di sana. Churchill di meja. for Europe. Churchill was there. Churchill was at the table. So yeah, that's never happened. It's an unprecedented. Jadi itu belum pernah terjadi. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita akan menderita akibat dari itu. Dan semoga pada akhirnya sekelompok pemimpin yang lebih bijaksana akan muncul dari situ. Dan itu juga sisi positif dari pidato visi Vance, dari sikap pemerintahan Trump terhadap Eropa. Ini akan membuat banyak orang menyadari bahwa dunia telah berubah, bahwa akhir dari sejarah sudah berakhir, dan bahwa Eropa perlu akhirnya bangun dan beradaptasi dengan dunia tempat ia berada. Tapi hal-hal itu membutuhkan waktu. Anda perlu mengubah kurikulum di Universitas Hubungan Internasional, atau semua sekolah seperti Sciences Po di Prancis, yang mendidik generasi pemimpin masa depan. Maksud saya, butuh waktu lama bagi jenis ide tersebut untuk meresap. Jadi itu tidak akan terjadi segera. Saya tidak berpikir begitu. Yeah, it's not going to happen soon. I don't think so.